Dan saya garis bawahi, tadi Pak Basuki menyebut akan mengurangi PBB. Saya terus terang agak kaget, kadang-kadang melihat flip-flop. Dulu akan menghapus angkot, sekarang kerjasama dengan angkot. Dulu akan menaikkan PBB, sekarang justru menghapuskan PBB yang di bawah. Kaitannya apa? Baik, kalau menjelang... Pak Anies, saya harus kasih kesempatan untuk menanggapi Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Saya kira nggak usah kait pilkada melulu. PBB udah dihapus sejak tahun lalu. BPHTB udah sejak tahun lalu. Waktu itu Pak Anies saja belum pengen jadi gubernur. Masih menteri waktu itu gitu loh. Terus kalau bilang banyak rumah bisa dijual, backlog rumah itu besar sekali di Jakarta. Kalau rumah bisa gampang dibeli, udah gampang dibeli. Karena pemerintah ada program, kredit hanya 1%. Uang DP nggak sanggup. Kalau kamu punya rumah 300 juta ya, kalau beli 300 juta. Dibagi 30 tahun tambah bunga saya mesti bayar 833 ribu. Jadi jangan gampang ngomong saja. Bukti orang nggak bisa dapat rumah gitu loh Pak. Makanya salah satu solusi kita bikin rusun apartemen dan 2,5 kali itu. Pak Anies, ya, gampang gitu. aja. Saya lihat website aja, di situ ada daftar. Ini kita Jakarta ya, jadi semua informasi bisa dimunculkan di situ. Anda lihat website itu, bahkan termasuk pembiayaannya pun ada. Jadi rumah dengan angka 350 juta itu banyak, bukan hanya di pinggir. Poin saya sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Poinnya adalah pemerintah hadir menyelesaikan supply dan demand. Ada supply rumah-rumah murah, ada kebutuhan warga rumah murah, tapi ini nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena nggak sanggup DP. Nah, 350 juta misalnya. Itu kalau dihitung, kira-kira dia harus bayar DP bisa 52 juta. Itu yang kita selesaikan. Jadi tumbuh pasarnya. Saya ingin lempar ke Pak Basuki. Ya, tadi kan bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah. Terus banyak rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, Bapak Ibu mau jual rumah 300 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia. Supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga, cicil sama pemerintah. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pak Anies singkat, 30 detik, 30 detik dan nanti 30 detik untuk Anda. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal di rusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta, tinggal model gaya kos. Yang di atas 10 juta, kita baru jual ke mereka gitu loh. Singkat Pak Anies. Jadi ada solusinya nih. Begitu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Begitu berpihak, solusi Pak banyak Basuki sekali. terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, ini mau bangun apa lagi kita untuk rumah? Terus orang bisa jual lagi di rumah. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan, saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki, baik. Pak Anies,